warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang balance scorecard. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Auraf, saya Hari Budi Purwanto, saya Marcia Aurelia Safira, Saya Gina Aulia Nisa. saya Fiosefia Rahma, Saya Awi Aryani. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian balance scorecard. BSC berasal dari dua kata, yaitu balance dan scorecard. Balance artinya berimbang, yang mana adanya keseimbangan antara perspektif keuangan dan non-keuangan, antara performance jangka panjang dan jangka pendek, antara performance yang bersifat internal dan yang bersifat eksternal. Yang kedua, scorecard atau kartu skor, artinya kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan. Maka dapat diartikan balance scorecard adalah salah satu alat manajemen untuk membantu dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya dengan mempertimbangkan 4 perspektif yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dicapai oleh suatu perusahaan dalam jangka panjang yang kemudian diukur dan dimonitor secara berkelanjutan. Fungsi balance scorecard. Yang pertama, sebagai alat untuk mengukur apakah visi dan misi yang dianut perusahaan telah tercapai. Yang kedua, sebagai ukuran keunggulan kompetitif perusahaan. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran umum tentang perusahaan terkait SWOT. Yang keenam, sebagai alat indikator kinerja utama perusahaan. Yang ketujuh, umpan balik kepada pemegang saham perusahaan. Dan yang terakhir, sebagai alat komunikasi perusahaan, sistem analisis informasi dan pembelajaran. Manfaat balance scorecard. Yang pertama, perencanaan strategi yang lebih baik dan terstruktur. Dengan balance scorecard, perusahaan bisa merancang kerangka kerja yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan strategi. Proses menciptakan peta strategi untuk memastikan bahwa keberhasilan dalam suatu perusahaan bisa dicapai melalui serangkaian tujuan strategis yang saling terkait. Yang kedua, meningkatkan komunikasi strategi dan ketetapan eksekusi. Dengan balance scorecard, setiap divisi dalam perusahaan dipacu untuk berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai goals perusahaan yang mana akan berdampak pada sistem kinerja perusahaan yang lebih terbuka dan dinamis. Yang ketiga, memudahkan tiap karyawan untuk melihat bagaimana goals individual mereka berkaitan dengan strategi perusahaan. Balance scorecard akan membantu tiap karyawan untuk menyelaraskan tujuan mereka dengan goals perusahaan. Karyawan bisa secara mandiri menghubungkan apa yang bisa mereka lakukan untuk kemajuan tim dan perusahaan. Yang keempat, memastikan strategi tetap berjalan pada tracknya. Jika terjadi sesuatu di luar dari perencanaan, perusahaan bisa langsung sigap tanggap untuk mengupayakan bagaimana kondisi bisa terkendali kembali. Karakteristik balance scorecard. Yang pertama, komprehensif. Karakteristik ini bisa memperluas perspektif yang ada di pengukuran kinerja. Perspektif yang awalnya hanya dari sisi pelanggan, proses bisnis perusahaan, serta pembelajaran dan pertumbuhan, kini melahirkan perspektif lain yakni dari sisi data keuangan. Yang kedua, koheren. Artinya, perusahaan harus menghubungkan setiap perspektif untuk membangun relasi. Selain itu, setiap sasaran yang sudah ditetapkan dalam perspektif yang bukan data keuangan, maka hal tersebut harus memiliki hubungan yang sistematis dengan data keuangan langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, seimbang. Proses keseimbangan antara perspektif dalam balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis bisa menghasilkan kinerja data keuangan di mana hasilnya bersifat jangka panjang. Yang terakhir, keempat, terukur. Artinya bisa mengukur sasaran strategis yang dinilai cukup rumit untuk dilakukan pengukuran. Karena data terkait sasaran strategi di perspektif pelanggan, proses bisnis perusahaan, hingga pembelajaran dan perkembangan adalah sebuah sasaran yang tidak mudah terukur. Akan tetapi, dalam strategi balance scorecard, 3 perspektif non-keuangan bisa ditentukan ukurannya sehingga hal tersebut bisa digunakan sebagai tolak ukur kinerja sebuah perusahaan. Yang berikutnya ada pun perspektif balance scorecard. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, di mana pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Lalu perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return on investment, atau economic value added. Prinsip dari balance scorecard harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan. Lalu yang kedua, ada perspektif pelanggan.
yang dimana perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Lalu selanjutnya manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari setiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Dan tolak ukur pelanggan dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu Core Measurement Group atau kelompok inti dan Customer Value Proposition atau kelompok penunjang. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, di mana perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Adapun 3 prinsip dasar dari perspektif proses bisnis internal, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan pelayanan purna jual. Lalu yang keempat ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan mencakup 3 prinsip, yaitu kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem informasi, dan iklim dari organisasi. Lalu selanjutnya, cara membuat dan mengimplementasikan balance scorecard dalam bisnis. Tahap pertama ada memetakan strategi. Yang pertama, identifikasi misi dan visi perusahaan. Yang kedua, mulailah dengan sebuah perspektif untuk indikator keuangan tradisional. Yang ketiga, tambahkan perspektif untuk proses internal. Yang keempat, buat kotak lain untuk pandangan pelanggan tentang perusahaan. Yang kelima, sertakan perspektif keempat untuk pertumbuhan dan inovasi. Yang keenam, uraikan tujuan perusahaan di masing-masing dari 4 perspektif. Yang ketujuh, gambarkan sketsa untuk menunjukkan hubungan antara tujuan. Tahap kedua, memilih ukuran kinerja strategis. Yang pertama, identifikasi ukuran yang tepat untuk setiap tujuan. Yang kedua, ubah tujuan menjadi tujuan yang spesifik dan terukur. Yang ketiga, tentukan target jangka pendek untuk setiap tujuan. Dan langkah ketiga, meluncurkan inisiatif strategis. Yang pertama, pilih proyek untuk memajukan perusahaan menuju tujuannya. Yang kedua, tetapkan pemimpin untuk setiap inisiatif yang dibuat. Yang ketiga, alokasikan sumber daya perusahaan untuk mendukung berbagai inisiatif. Lalu yang terakhir, susun peta strategi ke masing-masing departemen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.